Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ibdasari di Matematika Gampang Gi. Oke, kali ini Ibu akan membahas Matematika kelas 7 yaitu materi bilangan. Oke, selanjutnya bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bilangan positif itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan nol, yaitu bilangan yang terdiri dari nol. Oke, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar garis bilangan. Oke, terdiri atas bilangan bulat negatif, terdiri atas nol, dan bilangan bulat positif. Oke, pada garis bilangan terlihat bahwa bilangan yang berada di kanan nol bernilai positif, sedang yang di kiri nol bernilai negatif. Oke, semakin ke kanan nilai bilangan bulat, maka akan semakin besar. Semakin ke kiri nilai bilangan bulat, maka akan semakin kecil. Oke, contohnya adalah bilangan 4 dan 3. Oke, 4 berada lebih jauh di sebelah kanan 0 daripada 3, maka 4 lebih besar dari 3. Begitu pula bilangan negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 berada jauh di sebelah kiri dari titik pangkal atau 0 dibanding dengan negatif 2. Jadi, negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Oke, masih ingat kan tandanya? Kecil dari dan lebih besar dari. Oke, selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Nomor 1, antara 123 dan 231. Oke, 123 pasti lebih kecil dari 231 karena angka 1 menempati angka ratusan pada bilangan 123. Sedangkan angka 2 menempati angka ratusan pada bilangan 231. 1 pasti lebih kecil dari 2. Oke, paham kan? Begitu pula dengan 584 dan 485. Dari sini kita bisa melihat angka 5 menempati angka ratusan pada bilangan 584 dan angka 4 menempati angka ratusan pada bilangan 485, di mana angka 5 lebih besar dari 4. Jadi 584 pasti lebih besar dari 485. Kemudian bilangan bulat yang lebih kecil dari 5. Oke, coba bayangkan garis bilangan. Oke, sudah dibayangkan? Oke, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Pertanyaannya adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 5. Berarti yang lebih kecilnya adalah 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat yang lebih kecil dari negatif 4. Oke, kita bayangkan apa yang berada di sebelah kiri negatif 4. Yang di sebelah kirinya adalah negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Kemudian nomor 5, negatif 486 dan 20. Berarti yang lebih kecil adalah angka yang negatif. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan, urutkan bilangan di bawah ini lalu letakkan pada garis bilangan. Ada angka 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan mana yang bilangan negatif dan mana yang bilangan positif. Oke, bilangan yang negatif berarti negatif 23, negatif 48, negatif 36.
Kelompok bilangan positif adalah 34, 42, dan 29. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Masih terbayangkan tadi garis bilangannya? Semakin ke kiri, semakin kecil. Oke, berarti negatif 48 kan semakin jauh dari 0. Jadi negatif 48 yang kita letakkan di ujung paling kiri. Menyusul negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Oke, gampang kan? Begitu pula dengan soal bagian B. Ada negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, dan negatif 285. Oke, pastikan bisa diselesaikan. Oke. Oke, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, ada rumusnya. Penjumlahan secara langsung bisa dilihat A tambah B sama dengan A tambah B, A ditambah negatif B sama dengan disederhanakan menjadi A dikurang B. Coba kita lihat ke contohnya. Misalnya ibu punya angka 3 ditambah 2, itu sama saja dengan 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Oke, kalau ibu punya 3 ditambah negatif 2 sama dengan 3 dikurang 2. 3 kurang 2 berapa? 1. Oke, kenapa bisa berubah menjadi kurang? Kalau ada tanda positif ketemu dengan tanda negatif, kita bisa menyederhanakannya menjadi tanda negatif. Oke, bagian C. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan, kita lihat rumus yang ketiga. Negatifnya dikeluarkan, kemudian 3 dalam kurung 3 dikurang 2 yang sama dengan negatif 1. Oke, bagian D. Negatif 3 ditambah negatif 2. Ini bisa saja kita keluarkan tanda negatifnya. Kemudian di dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Oke, paham kan? Oke, sekarang penjumlahan dua bilangan bulat itu bersifat komutatif. Komutatif artinya bisa dipertukarkan. Jika ibu punya bilangan 10 ditambah 12, ibu bisa tukar menjadi 12 ditambah 10. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 22. Oke. Kemudian jika ada 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Asosiatif artinya dikelompokkan. Misalnya, ibu punya 5 dalam kurung 5 ditambah 4 ditambah 1. Ini ibu bisa tulis menjadi 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 1. Hasilnya akan sama, yaitu 10. Oke, begitu pula dengan bagian B. Negatif 2 dalam kurung negatif 2 ditambah 4 ditambah 5 itu akan sama dengan jika ibu tulis negatif 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 yang sama dengan berapa? Pasti sama dengan 7. Oke. Bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalau ada suatu bilangan bulat ditambah dengan 0, maka hasilnya akan dirinya sendiri. Misalnya 23 ditambah 0 itu sama saja dengan 0 ditambah 23 yang sama dengan 23 dirinya sendiri kan. Kemudian negatif 42 ditambah 0 itu sama saja dengan 0 ditambah negatif 42 yang sama dengan negatif 42. Oke. Sifat lainnya adalah hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya itu sama dengan 0. Misalnya ibu punya 3, lawan 3 adalah negatif 3. Oke, jika dia dijumlah pasti hasilnya 0. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Atau negatif 25 lawannya adalah 25. Negatif 25 ditambah 25 pasti sama dengan 0. Oke.
Pengurangan bilangan bulat seperti pada rumus di samping. A dikurang B itu ibu bisa tulis menjadi A ditambah negatif B. Kalau A dikurang negatif B, ini ibu bisa tulis menjadi A ditambah dengan B. Oke, contohnya misalnya ibu punya 12 dikurang 15, ini ibu bisa tulis menjadi 12 ditambah negatif 15 yang sama dengan berapa? 12 dikurang 15 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita kasih angka minus, kemudian bisa dibalik menjadi 15 dikurang 12 adalah 3. Oke, bagian B. 12 dikurang negatif 15. Oke, tadi kalau ada tanda negatif dan negatif bertemu, ini kita bisa sederhanakan menjadi tanda positif. Jadi, kita bisa tulis 12 ditambah 15 sama dengan 27. Oke, bagian C. Negatif 25 dikurang negatif 35. Oke, kita bisa tulis menjadi negatif 25. Kemudian kita lihat ada tanda negatif ketemu dengan tanda negatif, dia akan berubah menjadi positif. Jadi negatif 25 ditambah 35 sama dengan 10. Kemudian bagian D. 35 dikurang 15 dikurang negatif 30. Kita sederhanakan dulu. Yang kita kerja adalah 35 dikurang 15 adalah 20. Oke, sekarang negatif ketemu dengan tanda negatif berubah menjadi positif. Jadi, kita bisa tulis positif 30. Jadi, 20 ditambah 30 sama dengan 50. Oke, gampang kan? Oke, ibu akan kasih trik matematika gampang Ji. Oke. Misalnya ibu punya angka 30 dikurang dengan 20, pasti hasilnya adalah 10. Oke, ini cara yang sangat mudah kan? Langsung dikurangkan. Kemudian, kalau ibu punya 30 dikurang dengan negatif 20, ingat yang tadi, berarti kalau ada negatif ketemu negatif, maka akan berubah menjadi positif. Jadi kita bisa tulis 30 ditambah 20 sama dengan 50. Oke, yang ketiga, negatif 30 ditambah 20. Oke, coba kita lihat di sini. Ada angka 30 dan 20. Yang mana yang lebih besar? 30. Tandanya 30 tanda negatif. Berarti kita tulis pertama dulu adalah negatifnya. Kemudian kita kurangkan angka yang besar, kita kurangkan dengan kecil. Berarti 30 dikurang 20. Jawabannya adalah negatif 10. Gampang kan? Oke, coba kita lihat soal selanjutnya. Negatif 20 ditambah 30. Oke, kita lihat. 20 dan 30 yang lebih besar adalah 30. 30 memiliki angka yang tanda yang positif. Berarti nanti jawaban di tandanya bernilai positif. Coba kita lihat. Dan hasilnya pasti kita kurangkan. 30 dikurang 20 sama dengan positif 10. Paham kan? Gampang kan? Oke. Ini adalah rangkumannya. Jika ada tanda positif ketemu positif, dia akan berubah menjadi positif. Jika Anda tanda positif ketemu negatif, kita sederhanakan menjadi negatif. Jika Anda tanda negatif ketemu positif, kita sederhanakan menjadi negatif pula. Kemudian jika ada tanda negatif ketemu negatif, disederhanakan menjadi positif. Oke, triknya harus dihafal ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal latihan. Silahkan dikerja soal berikut. Boleh menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi atau menggunakan trik yang ibu kasih. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.
kasih.